Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas turunan fungsi trigonometri. Nah, dalam turunan fungsi trigonometri, ada turunan fungsi kosinus dan fungsi sinus. Kemudian ada turunan fungsi trigonometri lanjutan. Untuk yang pertama, turunan fungsi sinus dan kosinus, kita akan membahas tentang turunan fungsi sinus, kemudian turunan fungsi kosinus, kemudian turunan dari sin AX plus minus B dan kosinus AX plus minus B. Di bahasan yang pertama, nanti kita lebih tekankan pada pencarian rumus. Jadi, turunan fungsi sin, jika fx-nya itu sama dengan sin, nanti f aksennya sama dengan apa? Demikian pula untuk fx sama dengan cos, f aksennya sama dengan apa? Kemudian turunan fungsi trigonometri lanjutan, ada turunan fungsi tangen, turunan fungsi kotangen, turunan fungsi sekan, dan turunan fungsi kosekan. Nah, ngomong-ngomong masalah turunan fungsi trigonometri, dengan sendirinya kalian harus sudah mengenal turunan fungsi aljabar. Ya, dimana materi turunan fungsi aljabar sudah kalian dapatkan di kelas 11 di matematika umum. Ya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang turunan fungsi sinus dan kosinus. Langkah pertama adalah kita misalkan bahwa fx-nya ini sama dengan sinus x, maka fx plus h itu sama dengan sin x plus h. Nah, kok bisa gitu ya? Kalau ininya x, maka di sini fungsinya juga x kan sudutnya. Nah, jika x-nya diganti x plus h, maka otomatis sin-nya x plus h juga. Sin x plus h, ingat rumus di kelas 11 matematika minat, bahwa rumus jumlahan sinus, kalau sin a plus b itu rumusnya adalah sin a cos b plus cos a sin b. Oke, tentunya masih ingat ya rumus kelas 11. Kemudian kita akan mencari turunan fungsi sinus. Dari mana? Dari definisi limit. Dari definisi turunan. Bahwa turunan itu berasal dari limit. Ya, jadi f aksen x ini sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Baik. Maka tinggal kalian masukkan aja, tinggal disubstitusikan saja. Limit fx plus h, berarti ini akan sama dengan limit h mendekati 0. Oke. Fx plus h-nya substitusikan ini. Sin x cos h plus cos x sin h min fx-nya adalah sinus x per h. Seperti ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya, karena di depan ini ada sin, di belakang ini ada min sin, kita kelompokkan ya, yang sama-sama x akan menjadi limit h mendekati 0. Sebentar, di bawah saja kelihatannya ya. Kita tuliskan di bawah saja sini, sama dengan limit h mendekati 0 tadi yang sin x dengan sin x ini kita dekatkan. Cos h min sinus x seperti ini, ditambah cos x sin h per h. Nah, gini. Maka karena ini sama-sama sin x,
bisa kita buat seperti ini. Limit H mendekati 0, sin X-nya kalian keluarkan, kali cos H min berapa? Min 1 ya, karena ini sinnya sudah ditaruh di depan, plus cos X sinus H per H. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal dikelompok-kelompokkan atau kita kenai sifat limit ya, dikelompok-kelompokkan dalam bentuk perkalian atau kita pecah-pecah seperti ini. Limit H mendekati 0 sin X kali cos H min 1 per H ya, ditambah, jadi dikasih limit sendiri-sendiri. Limit X mendekati 0 cosinus X sinus H per H. Ini dipecah. Nah, karena ini bentuknya perkalian, ini juga bentuknya perkalian, maka pemecahannya seperti apa? Limit H mendekati 0, ini sin X, ini ya. Nah, per H-nya saya ikutkan di cos H yang sama-sama ada H-nya. Limit H mendekati 0, cosinus H min 1 per H, seperti ini. Ditambah, ini saya tulis di bawah sini ya. Nah, sepertinya ke sana nggak cukup. Limit X mendekati 0, cosinus X, nah seperti ini, dikali limit H mendekati, ini H mendekati 0 ya, bukan X mendekati 0, sebentar. Ini adalah sin H per H. Bentar, itu kita ganti dulu. Ya, ini kita ganti H mendekati 0, bukan X. Nah, ini H mendekati 0. Nah, dari sini mungkin kalian sudah nampak hasilnya. Limit H mendekati 0 dari sin X, karena di sini H bukan X, maka sin X ini kita anggap sebagai konstanta. Maka hasilnya ya sin X saja. Gitu ya. Nah, limit H mendekati 0 cos H min 1 per H, ini hasilnya adalah 0. Oh, kok bisa ke sini? Bisa hasilnya 0, caranya bagaimana? Nanti dibuka lagi limit di materi bab yang kemarin ya. Nanti bisa dicari sendiri kenapa limit H mendekati 0 untuk cos H min 1 per H itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Limit X mendekati 0 cosinus X, ini tinggal disubstitusikan saja cosinus 0 dikali, nih pakai sifat limit H mendekati 0 sin H per H itu sama dengan 1. Ya. Oh, maaf, ini salah lagi ya, bukan X. Ini adalah H. Ini juga mestinya salah ya. Oke. Ya, kadang-kadang keseliru gitu ya. H mendekati 0 cosinus X, maka ini sebagai konstanta sama kayak ini adalah cosinus X. Sehingga sin X kali 0 itu 0, cosinus X kali 1 adalah cosinus X. Oh, ternyata ketika fx-nya ini adalah sin X, maka turunannya adalah cosinus. Ya, kita sudah punya satu rumus. Baik, kita lihat yang kedua. Bagaimana jika fx-nya sama dengan cosinus X? Turunannya apa? Sama kayak tadi, kita gunakan definisi turunan, yaitu menggunakan limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Nah, ini sama kayak tadi, cos X plus H-nya kita gunakan rumus jumlahan untuk cosinus, bahwa rumusnya cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. F aksennya segini. Oke. F aksen sama dengan, sama seperti tadi, limit H mendekati 0, fx plus H min fx. Fx plus H-nya adalah cosinus
cosinus H min sin X sin H. Oke, minus fx. Fx-nya adalah min cos X. Nah, semacam ini per H gitu ya. Sama kayak tadi, kalau tadi yang dekatkan sin, sekarang yang didekatkan adalah apa? Cosnya. Ya, karena yang sama cosnya. Tuh kan X lagi ya. Kebiasaan pakai X. Bukan X tetapi H. Cos X, cos H. Seperti ini, min cos X. Terus baru min sin X, sin H. Per H. Nah. Berikutnya sama kayak tadi. Cosnya dikeluarkan. Seperti ini, cos X kali cos H minus 1 ya. Per H dikurangi limit H mendekati 0 sin X sin H per H. Nah. Terus kalau sudah dipisah-pisah kayak tadi, masing-masing dikenai operasi limit. Limit H mendekati 0 cosinus X ya kali limit H mendekati 0 cosinus H minus 1 per H dikurangi ya, dikurangi, saya tulis bawah sini ya, limit H mendekati 0 sinus X ya dikali limit H mendekati 0 apa? Sin H per H. Sama dengan ini seperti tadi, karena di sini H mendekati 0 ini cosinus X, maka dianggapnya sebagai konstanta, hasilnya cos X saja kali yang ini adalah sama kayak tadi 0 dikurangi ini konstanta lagi sin X ya dikali limit H mendekati 0 untuk sin H per H adalah 1, sehingga cos 0 kali 0 adalah 0 min sin X kali 1 adalah min sin X. Nah, oh ternyata kalau fx-nya adalah cos X, maka f aksennya adalah min sin X. Baik, saya ulangi tadi, kalau turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Nah, bagaimana dengan jika sin AX plus minus B dan cos AX plus minus B? Gitu. Turunannya akan jadi seperti apa? Kita akan menggunakan dalil rantai. Masih ingat ya? Dalil rantai itu jika Y-nya sama dengan FGX, maka Y aksennya sama dengan F aksen GX kali G aksen. Jadi F-nya ini diturunkan, terus dikalikan dengan turunan yang di dalam F ini, yang dikomposisi atau GX-nya juga diturunkan. Coba ya, kita lihat dulu. Misalkan saya akan mencari sin AX plus minus B. Coba kita misalkan, lihat Y sama dengan sin, saya tulis dulu, AX plus minus B. Nah, di sini F-nya itu sin, GX-nya adalah AX plus minus B. Kita ikuti rumus dalil rantai, maka Y aksen. Ini Y aksen sama dengan F aksen GX. F aksennya apa? Turunan dari sin tadi apa? Oh, cos. F aksen GX, GX-nya masih butuh dulu AX plus minus B seperti ini, kali G aksen, turunan dari AX plus minus B. Turunan dari AX adalah A. Turunan dari B, B ini adalah konstanta, berarti turunannya adalah 0. Kalau begitu sudah ketemu. Y aksennya adalah
apa? A cosinus AX plus minus B. Oke, jadi jika Y-nya adalah sin AX plus minus B, maka Y aksennya adalah A cosinus AX plus minus B. Nah, coba kita perjelas lagi bagaimana jika Y-nya cos. Cos AX plus minus B. Sama kayak tadi Y aksen. Ini F-nya, turunan dari F apa? Min sin, turunan dari cos. F aksen GX, GX-nya masih tetap dulu AX plus minus B gitu ya. Nah, kali G aksen, turunan dari AX plus minus B adalah A. Oh, maka kalau Y-nya itu cos AX plus minus B, nah jadi seperti ini turunan nih, minus A sin AX plus minus B. Nah, ya, saya perjelas, kita ulang, jika fx-nya adalah atau y-nya sin AX plus minus B, maka y aksen adalah A cosinus AX plus minus B. Jika y-nya adalah cos AX plus minus B, maka y aksennya adalah min A sin AX plus minus B. Baik, ini adalah sifat-sifat turunan fungsi. Kenapa saya tampilkan lagi? Ini di aljabar, di turunan fungsi aljabar kelas 11 sudah. Ya, kenapa saya tampilkan lagi? Ini sebagai pengingat saja, biar kalian masih ingat nih. Kalau ini ada C-nya, ini konstanta, dikalikan suatu fungsi, maka turunannya adalah konstanta kali turunan fungsi itu. Atau lebih mudahnya misalkan berapa? 3 kali fx gitu ya. Maka turunannya adalah 3 f aksen x. Nah, ini kalau penjumlahan, maka turunannya adalah turunan dari U aksen ditambah V aksen. Kalau perkalian jangan lupa ya, jangan U aksen kali V aksen saja, tapi rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kemudian kalau pembagian berarti U aksen V min U V aksen per V aksen V kuadrat ya. Ini jika bentuk pangkat, turunannya adalah N kali U pangkat N min 1 dikalikan U aksen. Ini dibuka kembali bukunya kelas 11, dulu sudah pernah ya. Oke. Baik, kita ke contoh. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, kita buat yang paling gampang dulu. 3 sin X plus cos X, bentuknya penjumlahan. Tadi jika bentuknya penjumlahan sesuai rumus di aljabar, maka turunannya dicari turunan masing-masing ya. 3 sin X pakai rumus yang pertama, A UX. Maka A kali atau 3 kali turunannya sin adalah cos ditambah turunannya cos adalah min sin. Nah, seperti ini. Berarti Y aksennya adalah 3 cosinus X min sin X. Ya, mudah bukan? Baik, kita ke contoh yang kedua. Nah, kalau yang contoh pertama, ini X semua. Sekarang kalau ada koefisiennya, ini ada angka 4 di sini. Maka kita gunakan yang rumus cos AX tadi. Ya, cos AX. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan, jangan lupa turunannya cos itu adalah min sin seperti ini. Min sin 4x dulu, baru dikali dengan turunan dari 4x adalah 4 plus 2 turunan sin apa? Cos X, seperti ini. Nah, nanti berarti ya aksennya adalah minus 4 sin 4x plus 2 cosinus X. Ini. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Sin 2x min 1
sama ini halnya dengan yang nomor 2 tadi. Caranya adalah Y aksen sama dengan turunannya sin adalah cos, seperti ini. Ingat ya, F GX, GX-nya masih tetap 2X min 1 dulu, baru dikali dengan turunan dari 2X min 1. Turunan dari 2X min 1 adalah betul 2. Maka Y aksennya adalah 2 kosinus 2X min 1. Oke. Ini bentuk-bentuk penjumlahan ya. Bagaimana sekarang dengan yang nomor 4, saya berikan bentuk perkalian. Maka sesuai dengan tadi sifat-sifat turunan, ingat ya, ini karena bentuknya perkalian, kita pecah menjadi U dan V. Nih, dibaca jadi 2. Seperti ini. Nah, kalau U-nya 5X, U aksennya adalah betul 5. Kalau V-nya sin 2X, V aksennya boleh langsung 2 cos 2X. Sehingga Y aksen kalian gunakan rumus perkalian. U aksen V plus U V aksen sama dengan U aksennya adalah 5, V-nya adalah sin 2X, ditambah U V aksen, U-nya 5X, ya, V aksennya adalah 2 cos 2X. Nah, kira-kira bisa disederhanakan menjadi apa ya kalau begini? Paling-paling bisanya ke 5 sin 2X, ditambah ini dikalikan aja 10X kosinus 2X. Nih ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita coba yang agak rumit sedikit. Jika fx-nya sama dengan cos kuadrat 2x plus 3, karena saya tidak mau pakai rumus yang pangkat n, kita coba pakai yang petunjuk soalnya dulu ini. Jadi cos kuadratnya dirubah menjadi setengah cos 4x plus 6 plus setengah. Ya, f aksennya sama dengan berapa, karena ini masih sederhana ya. Nanti kalau sudah sampai ke yang turunan trigonometri lanjut, ini akan saya jelaskan bagaimana mencari turunan cos kuadrat 2x plus 3 tanpa mengubah rumus terlebih dahulu. Nah, kita ikuti saja yang ada di soal. Ini fx-nya cos kuadrat 2x plus 3 dirubah menjadi setengah cos 4x plus 6 plus setengah. Maka yang kita tuliskan di sini fx-nya adalah yang setengah cos 4x plus 6 ditambah setengah. Gitu ya. Nah, bagaimana f aksennya? F aksennya adalah setengah ini tetap ya, setengah dari ini ya, kali turunannya cos apa ya? Min sin ya, min sin 4x plus 6 tetap, ini gx-nya ya, 4x plus 6 dikali dengan turunan dari gx, turunan dari 4x plus 6 adalah 4, betul. Ditambah turunan setengah 0. Nah, ini bisa dikalikan setengah kali min 1 kali 4, ketemunya adalah minus 2. Ya, min 2 sin 4x plus 6. Ini. Min 2 sin 4x plus 6. Jawabannya adalah C. Oke. Itulah turunan fungsi trigonometri untuk sinus dan kosinus itu ya. Sampai dengan nomor 5 contohnya. Silakan dipelajari. Selamat belajar. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.